Gue juga udah baca beberapa komik-komik lama dari Marvel dan gue bisa katakan itu superhero pertama Marvel tuh jelek. Kenapa gue memutuskan untuk ngebaca Jim Hammond Human Torch, superhero pertama Marvel gitu loh. Jadi alasannya tuh gue ketemu gara-gara gue ketemu video essay yang ngebahas Jim Hammond Human Torch, yaitu Quiltro Magazine ya. Dia ini ngebahas tentang Marvel First Hero, yang dimana dia ngebahas kalau misalkan karakter Jim Hammond Human Torch ini, di original Human Torch, bukan yang Human Torch Fantastic Four. Dia tuh adalah karakter yang dalam, karakter yang punya potensi yang lebih banyak gitu loh, yang unik daripada superhero-superhero lain pada zamannya, kayak Superman, Batman, Wonder Woman. Yang dimana superhero yang itu kan mereka pada kayak Hercules yang benar-benar macho, yang pokoknya ya kuat lah mereka dari lahir. Sementara kalau misalkan yang Jim Hammond Human Torch ini, dia tuh lebih ke Frankenstein. Dia tuh kalau misalkan superhero lain kan mereka lebih ke Hercules, kalau ini lebih ke mitos Frankenstein. Dia tuh lebih punya kayak relasi ya, relasi yang kompleks gitu loh dengan penciptanya. Dia tuh ada penciptanya, dia tuh seorang robot, dan dia tuh sebuah kesalahan gitu loh. Dia tuh nggak sengaja dibikin sama kreatornya, sama penciptanya, jadi berapi-api gitu loh. Bahkan kekuatannya itu sebenarnya adalah curse gitu loh. Kekuatannya itu adalah sebuah kutukan. Jadi ya dibilang ini menarik, dan jadi pas gue pengen baca ini komik tahun 30-an, by the way, rilis tahun 1939, gue terlalu berekspektasi tinggi gitu loh. Padahal ya sebenarnya gue udah baca komik-komik 30-an 40-an. Gue udah baca Golden Age Superman, Batman, Wonder Woman, dan Golden Age Batman itu emang salah satu yang gue suka lah dari Golden Age. Jadi ya gue udah terbiasa gitu loh. Dan jadi ya gue nggak bakal ngerasa ini gue nggak bakal bosan gitu loh. Ini pasti pasti bakal mental lah sama gue lah. Jadi oke, mungkin kalian nggak terlalu tahu tentang karakter ini, jadi gue bakal perkenalan dulu ke kalian karakter dari Jim Hammond Human Torch ini. Jadi ini adalah superhero pertama Marvel yang dibuat oleh Carl Burgess, pertama kali muncul di Marvel Comics nomor 1, yang dirilis tahun 1939. Dia tuh muncul bersama Namor the Submariner sama The Angel. Kalau misalkan mungkin kalian kebanyakan tahu Namor ya, karena gue dengar udah diadaptasin. Tapi kalau misalkan kalian nggak tahu The Angel, kalian coba cari di internet, gue malas ngebahas. Dan pas tahun 60-an, di zaman Silver Age itu diubah sama Stanley. Human Torch ini gelarnya itu jadi ke Johnny Storm, Human Torch yang di Fantastic Four gitu loh. Jadi kebanyakan orang agak bingung-bingung yang Johnny Storm, Human Torch sama Jim Hammond. Jim Hammond itu dia tuh alter ego dari tahun 30-an yang tahun 40-an gitu, sementara Johnny Storm itu tahun 60-an yang Fantastic Four gitu loh. Jadi ya itu perbedaannya. Jadi setelah gua membaca 6 isu doang, 6 isu doang gue baca karena gue udah nggak tahan. Apakah bagus? Secara konsep menarik sebenarnya. Gue sekali lagi mengatakan kalau misalkan konsep dari Jim Hammond Human Torch itu bagus ya. Dia tuh berdasarkan mitos Frankenstein dan bukan kayak Hercules yang kayak pahlawan-pahlawan heroik lainnya gitu loh. Dan dia tuh juga punya potensi yang bagus kalau misalkan dia punya relasi dengan kreatornya, bagaimana dia kayak kekuatannya itu sebenarnya hanyalah kutukan gitu loh. Tapi eksekusinya masih sama kayak tahun komik 30-an 40-an. Cuman screenshot film animasi doang. Kayak kalau misalkan kalian baca ada satu panel, ada satu halaman, itu isinya kayak berapa ya? 16 panel gitu, kotak-kotak gitu doang. Kayak kalian tau crafting table Minecraft gak sih? Kayak gitu. Kayak tiap kotak crafting tuh ada panelnya gitu. Enggak biasa aja kayak gini kalian lihat nih. Cuman ya kayak gini doang, langsung set 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 kayak tic tac toe gitu loh. Tapi ya gue nggak bilang kalau misalkan nggak ada hal yang bagus dari komik ini gitu. Kalau misalkan kalian lihat di sini, ini tuh lumayan sebenarnya untuk awal tahun 30-40-an ya. Gue udah baca ya komik-komik lain, dan gue bisa katakan ini tuh standarnya lumayan cuy untuk standar tahun segituan. Ya api-apinya gitu, dan ya mungkin ini gara-gara debutnya ya, debutnya. Itu juga komik pertama Marvel jadi dibikin kayak sebagus mungkin gitu loh. Masa komik pertama Marvel jelek gitu. Dan juga ini adalah halaman pertama yang sebelah kanan. Ini adalah halaman pertama dari isu kedua dari Human Torch, dan bisa gue bilang ini bagus. Ini kayak typewriter, ini kayak apa ya, tulisan yang dibikin sama si profesor penciptanya dari Human Torch di ceritanya gitu loh. Dan ini kalau gue bilang ini bisa jadi bilang dari tahun 70-an 80-an lah, ahead of its time, lumayan lah. Dan juga kekuatannya itu menarik sebenarnya. Kalau misalkan kalian ngelihat Human Torch dari Fantastic Four, dia tuh cuma bisa ngendaliin api dari tubuh dia doang kan. Dia cuma bisa ngeluarin api doang. Tapi kalau di Human Torch sini, dia tuh bisa ngendaliin api di sekitarnya gitu. Jadi kalau misalkan ada rumah kebakaran gitu loh, dia bisa kendalin apinya, dia bisa serap semua api kayak gitu. Jadi ada juga satu scene yang dimana dia tuh dia ada penjahat-penjahat, dia bikin circle, dia penjarain merekanya. Habis itu
prisonnya, penjara apinya itu, lingkaran apinya dia gerakin, dia paksa buat ya penjahatnya buat ngikutin dia gitu loh. Jadi ya menarik juga bagaimana cara dia menggunakan kekuatannya, dan juga ceritanya tuh mulai berkembang. Kalau misalkan kalian baca isu 1, isu 2, isu 3, alter ego Jim Hammond itu sebenarnya belum ada. Sebenarnya dia masih dibilang Human Torch doang. Dia belum ada alter ego doang. Dia masih kayak Tony Stark gitu loh. Tony Stark yang di MCU, yang dimana dia nggak ada alter ego superhero. Secret identity-nya dia belum ada. Baru kayak isu 4 atau berapa gue juga lupa. Baru dia ada Jim Hammond-nya. Dibilang kayak dia tuh sebenarnya Jim Hammond, ditanya sama polisi gitu. Terus dibilang, "Oh, nama gue Jim Hammond," padahal bukan gitu loh. Jadi ya lumayan lah, ceritanya berkembang, nggak cuman stagnan doang gitu. Dan juga di sini ada satu villain yang gue suka, yaitu The Green Flame di Sumpat. Dia itu dia itu kayak Human Torch, tapi dia itu punya manusia api, tapi dia apinya itu hijau, dan ya lumayan. Tapi tetap saja ini komik tahun 30-an 40-an, jadi potensinya banyak yang terbuang gitu loh. Jadi kayak misalkan di video essay itu dibilang kalau misalkan ada hubungan kompleks antara Human Torch dan penciptanya gitu loh. Tapi itu cuma berakhir di isu 1, isu 2 kayak cuman di halaman pertama cuman kayak tulisan dari penciptanya doang, habis itu udah selesai, nggak ada hubungannya lagi gitu loh. Nggak ada hubungan emosional antara orang tua dan anaknya, nggak ada kayak mereka menangis, oh ini gimana gimana, nggak ada, cuma berakhir doang, udah selesai. Dan habis itu di beberapa isu-isu setelahnya, Human Torch malah jadi kayak Hercules, dia lebih jadi kayak superhero lainnya. Jadi ada penjahat dia kalahin, ada penjahat dia kalahin, ada penjahat dia kalahin, gitu-gitu terus, villain of the week. Dan nggak ada kayak sisi Frankensteinnya, mulai terkikis, mulai kurang gitu loh, mulai nggak ada yang deep emosional, nggak ada cuy. Dan ya emang ini agak rada bedongo sebenarnya. Ini tahun 30-40-an, ini cuman kayak komik strip doang yang cuman ditargetin buat anak-anak kecil gitu loh. Masa gue mengharapkan kayak yang cerita yang deep, yang emosional gitu loh, yang kayak absolute cinema. Sebenarnya kalian jangan ngarepin cerita-cerita yang kayak gitu cuy. Jadi ya pelajarannya apa dari sini? Ide yang bagus itu bisa disia-siakan cuy. Ya sekali lagi, execution is king. Kalau misalkan kalian punya ide yang bagus tapi eksekusi kalian jelek, ya bakal tetap aja karya kalian jelek gitu loh. Tapi ya kalau misalkan ide yang jelek pun, kalau misalkan eksekusinya kalian bagus, eksekusinya bagus, itu karya kalian tetap gue bilang bagus, bakal jadi bagus gitu loh. Ya karena sekali lagi eksekusi yang paling bagus, eksekusi yang paling penting gitu loh. Tapi lebih bagus lagi kalau misalkan ide yang bagus dibarengi dengan eksekusi yang bagus. Kayak misalkan di sini Marvel dibikin artnya Alex Ross, gue lupa penulisnya siapa. Ini adalah full potential Human Torch, Jim Hammond Human Torch. Langsung gue klarifikasi, bukan yang Fantastic Four. Ya dimana seri Marvel sini rilis di akhir tahun 90-an. Dia tuh ngebahas sejarah-sejarah Marvel, dekade-dekade Marvel dari tahun 40-an, 60-an, habis itu 70-an gitu loh. Jadi dia juga di prolog dari Marvel isu nomor 1, dia diceritain yang isu pertama dari sini, komik pertama dari sini coy. Dia diceritain tapi dengan eksekusi modern. Nah jadi yang mereka rubah, mereka tuh ngeceritain ceritanya dari sudut pandang si Human Torch, dari first person point of view gitu. Jadi gara-gara itu kita tahu perasaan dari Human Torch, kita tahu apa yang dia pikirkan, apa pendapat dia soal apa yang dia hadapin saat ini, apa pendapat dia soal kreatornya. Dan aspek Frankenstein-nya itu lebih ditekankan gitu loh, lebih ada emotional deep karakter, yang dimana dia tuh merefleksikan mengapa dia ada, apakah dia tuh sebuah kesalahan segala macam gitu. Dan ini adalah bukti kalau misalkan ide yang bagus dan eksekusi yang bagus itu jauh lebih superior cuy. Jadi kayak misalkan panel yang di sini, ini adalah panel dari komik 39 ya, 1939. Jadi ya cuman kotak-kotak gini dong. Sat. Paling kan full page-nya ini cuman kayak tic-tac-toe, ini kayak yang ini kayak Tetris, enggak tahu kenapa. Tidak sat, udah gitu doang gitu loh. Tapi kalau misalkan tahun 1999, kalian lihat ini semua full page. Dan juga ini gue lebih suka ini fontnya. Fontnya tuh dia Times New Roman ya. Atau mungkin yang lain. Pokoknya kayak typewriter gitu. Itu gue suka. Gue suka banget dengan art Alex Ross yang jauh lebih superior. Jujur kalian bisa lihat ya perbedaannya kayak hari dan malam gitu. Dan ya memang ini nggak terlalu fair, nggak terlalu adil buat gue banding-bandingkan. Tapi ini membuktikan ide yang bagus dengan eksekusi yang bagus itu bener-bener wow banget. Kayak misalkan scene yang pas dia ditenggalamin Human Torch nih. Ini kan ditenggalamin ya. Dia sebenarnya di penjara di sini, apa sih namanya, kayak
prison yang kuning-kuning ini ditenggelamin gitu kan, dan kita nggak ada diliatin gitu apa perasaannya Human Torch pas ditenggelamin gitu, apakah dia sakit hati kah, ditolak sama kreatornya. Kalau misalkan di sini kita kita ngeliat gitu loh, perspektif dari Human Torchnya, oh ini gimana 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 gimana, ada dialognya di sini loh. Dan ini lebih superior, ini jelas lebih bagus daripada komik tahun 39 lah ya, ya jelas lah. Dan ya kalau misalkan kalian pengen bikin sebuah karya, ya kalian coba bikin ide yang bagus tapi eksekusinya juga harus bagus gitu loh ya. Dua-duanya harus kalian tekankan. Kalau misalkan kalian tanyain mana yang lebih bagus, ide atau eksekusi, dua-duanya harus kalian bagusin. Jangan pilih you can do both, I can do both, kalau misalkan Miles Morales bilang ya. Jadi ya coba aja buat tekankan dua-duanya cuy. Oke, itu aja yang gue pengen ngomongin. Makasih yang udah nonton, bye bye.